Sekarang oleh Ghani Al-Makdisi yang yang meninggal dunia pada tahun 500 Hijriah. Jadi pengarang buku ini sudah hampir berapa itu? 15 abad, bukan 15 abad, 10 abad ya. Ini 1457. Baik, adik-adik kami hormati, tolong untuk semua kamera dihidupkan. Ya, dari ini baru jadi bening nih. Yang asal nama kelot, Mozart, ini angkatan 7 ini. Insya Allah nggak bermasalah ya. Kemudian asal nama Al-Islam, asal nama kelot, mana ini gambarnya ini? Sama nunggu yang lain ya siap, belum siap nampaknya ya. Yang lain belum siap. Asal nama Al-Islam belum siap, asal nama kelot belum siap. Ya. Ya mudah ini ke depan ya asal nama kelot sama asal nama Islam sudah siap ya ke depan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis ke-10. Ya, yaitu asal makhluk baru kelihatan. Itu masih banyak kosong itu, apa namanya, kursinya itu. Ya. Hadis ke-10, melebihkan anggota wudhu. Maksudnya melebihkan di dalam eh, berwudhu. An-Nu'aimin al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati, sesungguhnya umatku ya dipanggil atau dipanggil ya yaumal qiyamati pada hari kiamat gurran muhajjalin ya. Gurran muhajjalin artinya ya gurran itu belang yang ada di muka, muhajjalin adalah belang yang ada di kaki dan tangan. Nanti kita bahas ya. Min asari wudhu, karena sering berwudhu. Faman istato aminkum, barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurahnya, belangnya itu falyaf'al, maka hendaknya dia kerjakan. Maka dia hendaknya kerjakan. Wa fi lafdhin muslim, wa fi lafdhin li muslimin, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Saya melihat Abu Hurairah berwudu. Maksudnya dari Nu'aim Mujmir ini. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kata yablugul mankibaini, sampai-sampai ketika mengusap tangannya itu hampir sampai pundak, saking dibasahinya itu. Summa ghasala rijlaihi, kemudian mencuci dua kakinya hatta rafa'ila ini, sampai kepada dua betisnya ikut dibasahi.
Itu asrama kolotnya belum lengkap. Cuma dua orang yang hadir. Mana ya yang lain asrama kolotnya nggak kelihatan. Baik. Summa ghasala rijlaihi hatta rafa'ila ini summa qala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu ghurran muhajjalin yaitu orang yang ada tanda belang putih di wajah muhajjalin belang putih yang ada di tangan dan kakinya. Famnistata aminkum ayyutila ghuratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa yang kepengen manjangkan belang putihnya itu, ya, warna putihnya di wajah dan di kedua tangan dan kakinya, maka hendaknya dia mengerjakannya. Wa fi lafzi Muslim sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablugul hilyatu minal mu'min faisu yablugul wudu. Jadi eh, tablugul hilyah perhiasan seorang mukmin itu panjangnya, besarnya itu sesuai dengan eh, tempat wudhu atau anggota wudhu yang dia basuh. Gurran di sini gurran berasal dari gurrah. Gurrah itu bayadun fi wajhil faros. Ya, warna putih di kepala kuda. Ya, kalau kuda hitam tapi kepalanya putih itu namanya gurrah. Utliqat ala nuri wujuhim al-musyabbahati bigoratil fars. Ini disebutkan bahwa atau dianalogikan cahaya yang ada di wajah orang-orang berwudu itu seperti wajah putih yang ada di mukanya kuda. Mukhajjalin, mukhajjalin minat tahjil. Ini gurrah wa tahjil. Gurran mukhajjalin. Tahjil bayadun fi qawaimin farsi. Putih yang ada di kaki kuda yang empat itu. Maksudnya di sini adalah cahaya yang meliputi wajah dan kedua tangan serta kedua kaki pada hari kiamat, dan ini termasuk salah satu keutamaan umat Islam yang sering berwudu. Al-Hilyatu itu cahaya, Hilyah dianggap cahaya, Hilyatun nur, cahaya eh, perhiasan cahaya yang eh, besarnya, luasnya, ya itu seperti air wudhu. Pelajaran dari hadis di atas mempunyai beberapa pelajaran. Nomor satu, oh, dari situ. Nomor satu, bahwa disunahkan, dari situ ya, disunahkan untuk melebihkan
dalam mengusap air wudhu. Disunahkan untuk, oh gini, disunahkan dalam mengusap wudhu gitu ya. Disunahkan dalam mengusap air wudhu, ya, disunahkan untuk melebihkan dari anggota Nanti biar wudhu. saja. Oh iya. Ya, jadi dalam mengusap air wudhu itu jangan dipas-pasin, ya, jangan minimalis. Kalau cuma muka saja, kalau sampai siku, sampai siku-siku, sampai siku-siku saja, tidak, tapi dilebihkan dikit lah ya. Kemudian kalau kedua mata kaki ya dilebihkan ke atas dikit sampai ke betisnya dikit, ya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau mengusap tangannya sampai di atas siku-siku, walaupun tidak mesti sampai eh, Ya. pundak. Itu ya. Baik, itu nomor satu. Manfaatnya, manfaatnya adalah anggota badan yang terkena air wudhu akan menjadi sinar dan berwarna putih pada hari kiamat. Jadi kalau wudhunya pas-pasan berarti wajahnya yang putih juga pas-pasan. Tangan dan kakinya yang putih juga pas-pasan. Tapi kalau dia wudhunya melebihkan dari anggota yang wajib, maka itu akan panjang cahayanya. Putihnya juga akan lebih panjang dari pada biasa. Yang kedua, itu sering-seringlah berwudhu. Jadi di sini eh, disunahkan bangun sahur itu melebihi anggota wudhu. Ya. Oleh karenanya nomor tiga, ya, juga disunahkan untuk sering berwudhu walaupun di luar waktu sholat 5 waktu. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Robah yang masuk surga karena setiap batal langsung berwudu dan sholat sunnah wudu. Ini hadisnya sangat terkenal ya, bahwa Bilal ini setiap batal itu dia langsung berwudu. Jadi dalam keadaan berwudu terus hidupnya itu. Batal wudu, batal wudu. Dan setiap wudu
sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah wudhu namanya sholat sunat wudhu. Makanya kemudian masuk surga kepada siapa yang kepingin masuk surga melalui cara ini, melalui caranya Bilal, silahkan dilakukan. Mungkin ada orang yang tidak bisa masuk surga melalui puasa sunnah, tidak bisa masuk surga melalui qiyamul lain, tidak bisa masuk surga melalui hafalan Al-Quran. Tapi dia bisa masuk surga melalui banyak berwudu dan sholat sunat setelah berwudu. Jadi Islam itu luar biasa ya, memberikan apa namanya kesempatan kepada semua kalangan ya, sesuai dengan kesiapan atau sesuai dengan eh, apa namanya kemampuannya masing-masing. Istilahnya umat Islam itu masuk surga semuanya. Cuma dari pintu mana? Dari pintu mana? Ini juga menunjukkan bahwa semua umat Islam itu berpotensi baik, termasuk mahasiswi RTUM, santriwati RTM itu insya Allah ahli surga semuanya. Kok nggak diaminkan? Amin. Yang mengatakan amin, insya Allah diijabain. Ya. Yang tidak mengatakan amin, wallahu alam bisawab. Makanya adik-adik yang Ustadz cintai, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meraih surga dengan amalannya masing-masing, ya, dengan kelebihannya masing-masing. Karena di dalam RTM ini ya, ada yang punya ilmu, menyebarkan ilmunya, ada yang punya harta, infak dengan hartanya, ada yang punya tenaga, membantu ya RTM dengan tenaganya, dan begitu seterusnya. Ya, ada yang masuk surga dengan ilmunya, ada yang masuk surga dengan hafalannya, ada yang masuk surga dengan keikhlasannya, ketulusannya, dengan khidmahnya. Ada yang masuk surga dengan berwudu dan sholat habis wudu sebagaimana Bilal. Ya, ada masuk surga dengan berjihad fisabilillah sebagaimana para syuhada. Ya, jadi masing-masing bekerja sesuai dengan bidangnya. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah bahwasanya setiap orang itu bekerja beramal sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Ya, makanya kadang-kadang amal seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu pelajaran ketiga. Berwudu, sering berwudu, sering berwudu dan melebihkan anggota wudu ya, juga memberikan dampak positif bagi kecerahan wajah di dunia ya, kebersihan dan kesehatan badan serta semangat dalam beraktivitas. Ya, jangan sering kita berwudu ya, makanya badannya akan cerah ya. Makanya wajahnya akan bersinar-sinar ya. Kalau di Mesir itu, ini Mozart ini sering mati ini.
Oh, muzat ada dua ya. Baik, kelot, muzat, jati bening, Islam. Baik, jadi kalau di Mesir itu, di mana al-Islam ya? Jati bening, ya sering mati-mati ya. Nanti al-Islam. Ustaz. Bukan, Ustaz. Ya, Bukan bagaimana? gitu, Ustaz. Ustaz. Nggak kedengaran. Apa sih? Nggak di sini kok nggak kelihatan. Oh, alasan sudah ya, baik. Ya, udah kelihatan. Mohon maaf. Lanjut ya. Jadi apa namanya? Sering berwudu dan melebihkan anggota wudu juga memberikan dampak positif kecerahan wajah di dunia ya, kebersihan dan kesehatan badan serta semangat dalam beraktivitas. Ya, kalau di Mesir itu bisa membedakan antara wanita non Muslim dengan wanita muslimah. Kalau wanita muslimah itu bersih, bersinar-sinar, ya menyenangkan dilihat. Kalau wanita non Muslim gelap, ya. Kemudian bawaannya itu nggak semangat, dilihat itu nggak menarik sama sekali. Ya. Itu kelihatan kalau di Mesir, kalau di sini nggak tahu ya. Jadi itu salah satu dampak positif dalam seringnya kita berwudu. Ya. Baik, yang kelima kita akan kata gurron tadi. Ya, itu sudah kita sampaikan tadi. Gurron, ya, artinya adalah al-gurrah dari al-gurrah ya. Gurrah, ya, gurron itu artinya putihnya kepala, ya, kepala apa namanya kuda, wajah ya, ini wajah atau kepala, lebih tepatnya wajah ya, putihnya wajah, wajah kuda atau warna putih, mohon maaf putih, warna putih pada kepala, pada kepala, pada wajah kuda. Karena kita tahu sendiri kuda itu kan rata-rata hitam ya. Dari hitam itu wajahnya itu putih. Sedangkan kata al-mukhajjalin, al-mukhajjalin itu artinya putih tahjil ya. Warna putih pada kaki kuda. Ini untuk menjelaskan bahwa orang
yang sering berwudu dan melebihkan anggota wudu, wajah dan anggota wudu, wajah gitu, wajah, tangan dan kaki serta anggota wudu yang lain akan berwarna putih dan bersinar pada hari kiamat. Ya, itu kiasan ya, menganalogikan. Jadi dalam syariat, dalam hadis-hadis dalam Quran itu sering mengenalnya analogi ya. Analogi memudahkan seorang penuntut ilmu itu memahami ya. Nanti seperti umpamanya ini kan dianalogikan bahwa putihnya kuda, putihnya wajah kuda dan putihnya kaki-kaki kuda itu menunjukkan bahwa orang Islam itu nanti akan putih begitu pada hari kiamat seperti putihnya kuda itu ya. Karena wajah, tangan, dan kakinya ini sering diusap dengan air wudhu. Contoh lain umpamanya pada hari kiamat itu nanti kita akan dibangkitkan dari tanah, dari kuburan. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa wakadzalika tukhrajun, demikian pula. Ya, kalau kita lihat air hujan yang turun ke muka bumi nanti akan menumbuhkan pohon-pohon. Begitu juga pada hari kiamat. Nanti akan ada air hujan, kemudian dari kuburan kita akan tumbuh seperti tumbuhnya pohon. Nah, itu dalam syariat Islam seperti itu. Baik ya. Jadi itu beberapa pelajaran mengenai hadis di atas. Ini pendapat mayoritas ulama tentunya ya. Jadi melebihkan itu sendiri ya tidak berlebihan ya. Eh, Dilebihkan sedikit aja. Jadi memang para ulama masih berbeda pendapat tentang sampai batasan mana seseorang mengusap anggota wudhu. Kalau siku-siku, apakah sampai siku-siku atau boleh dikit? Ya, ini tentunya apa namanya para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan cukup pada anggota wudhu, sebagian lain mengatakan apa namanya melebihkan sedikit tidak banyak gitu ya. Karena kalau melebihi banyak-banyak juga dianggap ada hadis lain nambah-nambah dalam syariat atau kemudian bertindak berlebihan. Kita ya para hadirin bahwa memang maksudnya melebihkan wudhu itu bukan berarti terus sampai kata tadi kan sampai mana? Sampai pundak ya. Kemudian kalau mengusap
kepala sampai tengkuknya diusap. Kemudian kalau ngusap kakinya sampai lutut, ya nggak kayak gitu. Para ulama mengatakan itu berlebihan. Berlebihan juga nggak bagus dalam Islam dan menghabiskan air wudhu. Makanya kalau kita kepengen jalan tengah, ya, maka hendaknya wudhu ya wudhu, tapi jangan dipasin banget gitu. Karena gitu, malayati mul wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau mau ditulis bisa ditulis, cuman khawatir nanti malah bingung. Jadi kalau kita berwudhu itu pasti melebihi dong. Namanya kita mengusap siku-siku, siku tangan. Pasti berlebih dikit dong, nggak mungkin dipaskan. Kalau ngepaskan malah nggak bisa, nggak sempurna. Itu yang dimaksud dengan melebihkan anggota wudhu itu. Jangan pas siku-siku banget, tapi dilebihkan dikit. Ada dua manfaatnya. Manfaat pertama, memastikan bahwa siku-siku itu terusap semuanya. Yang kedua akan ada kelebihan dikit. Ya, kelebihan dikit itulah kemudian dianggap sebagai kurang gurun mukhajjalin. Melebihkan anggota wudhu tapi tidak berlebihan. Melebihkan tapi tidak berlebihan. Kalau mengusap tangan sampai bahu itu namanya berlebihan. Ya. Kemudian mengusap kepala sampai tengkok itu berlebihan. Sampai lehernya dibasahin semuanya. Kemudian kalau mengusap kaki sampai lutut itu berlebihan. Tapi kalau sampai betis yang paling bawah di atas mata kaki itu memang begitu. Sebaiknya mengusap dikit pasti nyiprat ke atas. Itu maksudnya gitu ya, bisa dipahami adik-adik ya. Bahwa maksud melebihkan air wudhu itu tidak melebihkan sekali, cuma sekedarnya aja untuk memastikan bahwa anggota wudhu kita itu kena semuanya. Kita ingat ya sebaliknya orang yang ngirit sekali sehingga tumitnya nggak dapat. Dan saya lihat rata-rata orang awam di Indonesia itu kalau wudhu ya cuma pakai keran itu cerat cerat cerat. Jadi saya minta RTWN nanti diawasin itu wudhunya jangan kerannya air kerannya ya kemudian membasahi kakinya cuma kakinya digoyang-goyang aja tidak ya harus dipegang ya kakinya dengan tangan diusap sampai tumitnya terusap dan sampai mata kakinya terusap. Kalau pakai air greng-greng-greng gitu kadang-kadang tumitnya nggak kena air. Itu jauh lebih baik dan lebih aman daripada kita hanya membasahi dengan air keran saja. Kalau dulu kan nggak ada air keran sehingga tangannya nyentuh mata kaki, tangannya menyentuh telapak kaki. Kalau sekarang kan hampir tidak menyentuh. Makanya mahasiswa TWM harus punya kelebihan sendiri dalam berwudu harus sempurna, semuanya diusap, tangannya menyentuh kakinya, ya, tangannya menyentuh tumitnya, menyentuh mata kaki dan dilebihkan dikit saja, jangan sampai panjang-panjang kelebihannya karena nanti bertentangan dengan hadis-hadis lain yang kita dilarang untuk berbuat lebih ya, seperti makan dan minum juga harus pas ya kenyang dikit nggak apa-apa tapi kalau kenyang banget berlebihan banget akan merusak itu ya baik sampai situ aja hadis ke-11 doa masuk WC An Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu sebagaimana kita tahu Anas bin Malik ini adalah putranya Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim, bukan bukan Ummu Salamah. Jadi dibedakan antara Ummu Sulaim dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi, kalau Ummu Sulaim itu ibunya Anas.
Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza takhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bahwasanya beliau kalau masuk sholat ini bab baru ya. Kalau tadi toharoh sudah selesai, ini babnya bab adab ya, bab adab masuk toilet dan adab kebersihan. Ya, bagaimana beradab ketika masuk toilet, ketika duduk di dalamnya, keluar darinya, ya. Nah, tetapi tidak disebutkan nanti di dalam, termasuk bagaimana cara membersihkan dari najis ya dengan batu dan sejenisnya. Jadi mulai hadis ke-11 itu hadis tentang adab. Ya, jadi hadis tentang toharoh 10 ini hadis-hadis bab ya, tentang bab adab toharoh, bab toharoh, bab adab ya, masuk ke toilet dan masuk ke dan cara cara membersihkan kotoran. Jadi toharoh ya berwudu ya itu ada 10 hadis. Sekarang hadis 11 itu doa adab masuk toilet dan cara membersihkan kotoran. Jadi mulai dari hadis ke-11. Mulai dari hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala jika masuk khola, khola itu toilet ya. Sebenarnya dari kata khola yang kita bahas ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya. Al istitoba, istinja. Ya nanti cara membersihkan ya. Jadi di sini nggak disebutkan apa makna. Jadi khola, ida jika di sini kan ida dakhola jika mau masuk walaupun pakai dakhola itu masuk tapi jika mau masuk ada kata mau masuk walaupun pakai fi'lun madhi al khola artinya adalah tempat yang kosong yang dimaksud di sini adalah tempat yang dikhususkan untuk qadaul hajah ya makanya tempat yang kosong, yang sepi. Qadul hajah kan seorang-seorang. Tidak boleh berdua, tidak boleh bertiga. Sendiri-sendiri, namanya khola, kholwah, menyendiri. Ya, paham ya, al-khola itu dari kata, ya, kata artinya tempat
yang kosong. Maksudnya di sini adalah al-khola'a. Ini belajar bahasa sekalian ya. Al-khola'a. Berarti dari khola, yakhlu. Khola. Artinya menyendiri. Jadi bahasa Arab itu kalau antum tahu akar katanya, maka tahu banyak arti. Khola dari kata khola, tempat yang kosong. Maksud di sini adalah ya toilet adalah WC atau sejenisnya yang dipakai khusus untuk membuang hajat. Hajat. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam toiletnya itu enggak bangunan seperti sekarang ya, tapi di sohro atau di lapangan. Pada zaman kita kecil juga gitu di kampung-kampung, kalau mau BAB ya itu ke belakang, ke kebun atau ke sungai membuang hajat di situ. Makanya kalau di kampung itu nggak sesuai dengan syariat karena membuang hajatnya di sungai bareng-bareng nggak boleh. Ya, maka di sini hadis di atas menunjukkan secara gini, maaf, kata khola atau sekarang ya kata khola kata khola menunjukkan bahwa adab qadaul hajah dalam membuang hajat itu harus sendiri sendiri harus menyendiri maaf harus menyendiri tidak boleh rame rame apalagi mengobrol bersama itu dilakukan oleh orang kampung yang tidak tahu syariat. Nah, kalau orang sudah di dalam buang hajat itu ya sudah sendiri-sendiri tidak ngobrol. Ya, karena memang dia namanya khola. Khola itu sendiri. Ya, di situ merenung apalah ya, merenungi dosa-dosa kita. Sebagaimana eh, dosa itu bagaikan kotoran yang ada dalam perut. Ya. Kalau masih dalam tubuh kita, maka membuat hati kita nggak tenang. Tapi kalau dosa itu dibuang, maka kita akan tenang. Sebagaimana kotoran dalam perut kita menyebabkan kita mules, tidak tenang beraktivitas. Maka harus dibuang. Ketika dibuang itulah yang kemudian kita jadi tenang. Jadi nanti akan kita bahas semuanya keluar dari toilet itu gufronaka. Kenapa gufronaka?
Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita yang membuat kita tenang sebagaimana Allah telah mengeluarkan kotoran dalam perut, dikeluarkan di toilet dan kita lega, ya, tidak mules lagi. Baik, itu pelajaran kedua. Kemudian beliau berdoa Allahumma. Allahumma berarti doanya sebelum masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, doa, doa masuk toilet, atau WC ya, nah, ya, dibaca sebelum masuk, bukan setelah masuk. Keempat, karena dalam WC tidak boleh disebut gini, karena di dalam WC, karena di dalam WC tidak boleh disebut nama Allah dan dibacakan Al-Quran. Ya, tidak bisa nama dan dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena mulia, WC tempat kotor. Tapi tidak boleh disebut itu dengan lisan. Kalau di dalam pikiran tetap kita ingat Allah. Itu sebagaimana HP. Jadi HP yang ada Al-Qurannya, ada aplikasi Al-Qurannya, itu boleh dibawa ke toilet walaupun ada aplikasi Al-Quran sebagai manusia dalam otak kita, dalam kepala kita itu ada Al-Quran, apalagi yang sudah hafal 30 juz, 5 juz, 10 juz. Tapi boleh masuk WC kepala kita karena dia kepala, tapi tidak boleh diucapkan. Sebagaimana HP, kalau di dalam bawa HP, nggak boleh dibuka aplikasi Al-Quran, nggak boleh dibuka murotal di dalam WC, tapi murotal itu ada di dalam HP, itu ya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ini juga menunjukkan bahwa seorang Muslim harus mengingat Allah di mana saja dan juga menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat sempurna dan lengkap karena mengatur hal-hal yang sangat kecil, kecil juga seperti adab masuk WC. Ya, tentunya masuknya pakai tangan, kaki kiri ya. Ya, dan sekarang nomor 6. Kata al-khubusi, al-khubusi, kita ngambil aja ya. Kata al-khubusi, al-khubus bahwa adalah setan laki-laki. Wal khobais, setan perempuan. Jadi setan itu ada dua berarti setan laki-laki dan setan perempuan.
Dan ini menunjukkan bahwa setan itu ada di toilet. Artinya setan laki-laki, sedangkan al-khaba'ith adalah setan perempuan. Khabis dengan khabithah. Khabis dengan khabisah. Khabisah jamaknya khaba'is. Artinya ya, setan perempuan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa setan senang tinggal di tempat kotor dan berair. Konon disebutkan bahwa singgasana setan iblis itu di atas air. Dan kalau orang memelihara jin, itu salah satu tandanya itu temboknya itu lembab. Ya, kalau punya rumah temboknya lembab, padahal nggak ada air, itu berarti banyak jinnya di situ. Makanya jangan kemudian di toilet itu lama-lama, itu berarti telah digoda setan ya. Dia senang tinggal bersama setan. Ya, baik ya. Eh, Salah satu hikmah doa ini, doa masuk WC, agar mata mereka, mata setan tidak bisa melihat aurat seorang muslim. Karena dia berdoa, ditutup matanya oleh Allah SWT dengan doa itu ya. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Dia buta matanya, nggak bisa melihat. Ya, walaupun ya dia punya mata, tapi nggak bisa melihat karena sudah didoakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ini juga menunjukkan bahwa setan akan menggoda manusia di mana saja mereka berada. Ya, termasuk kata di toilet pun dikejar ya, oleh setan dan digoda di dalam. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baik ya, ini hadis yang ke-11. Kita masuk hadis yang ke-12. Ada buang hajat. Ini kan doa, ini kan doa masuk WC. Sekarang bagaimana adabnya? Baik, salah satu adab eh, masuk W- masuk WC atau adab buang hajat adalah bagian dari hadis Abu Ayyub Al Ansori. Tahu kan Abu Ayyub Al Ansori itu rumah
yang dipakai menginap Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah hijrah pertama kali, itu beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ansari ini kemudian juga panjang umurnya berjihad sampai membuka kota Istanbul, kota Konstantinopel, tapi belum terbuka, dia sudah meninggal dunia di pintu gerbang ya, kota Konstantinopel, ya, Istanbul sekarang, yang kemudian baru dibuka oleh Muhammad Al-Fatih pada zaman Utsmaniyah. Jadi beliau itu orang yang subhanallah berjaya sampai Turki itu ya, dari Arab Saudi sana jauh banget tuh naik kudanya. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ida ataitum al-ghaid, jika kalian mendatangi tempat toilet untuk BAB, fala tastakbilul kiblata bigo itin wala baulin. Jangan menghadap kiblat atau membelakanginya dengan BAB maupun kencing. Jadi kalau kencing itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Walakin syariku au gharibu, tetapi ya, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Walakin syariku au gharibu. Lupa saya tadi beri. Walakin syariku au gharibu, yang hadaplah ke timur dan ke barat. Kala Abu Ayyub, ya, setelah itu Abu Ayyub mengatakan Fakodim Nasyama, dan kami pergi ke Syam. Syam itu Yordania, Palestina, Suria, dan Libanon. Fawajatna marohida, kami mendapatkan mirhat WC kot buniyat nahwa al-Ka'bah, dibangun menghadap Ka'bah. Fanan kharifu anha, maka kami miring dikit dari bangunan WC itu supaya tidak menghadap kiblat. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami juga beristighfar karena telah buang air besar dan kecil menghadap kiblat, walaupun kami sudah berusaha untuk miring, menghadap miring. Itu ya. Ini hadis 12, hadis kita yang terakhir untuk hari ini. Ya, baik. Pelajaran hadis yang pertama, bahwa ada buang gaet. Ya. Ini mungkin dibahas dulu arti gaet. Hmm. Gaet itu aslinya adalah tempat ya, yang bawah ya. Jadi kata gaet, gaet, gaet. Kalau bolu kencing, kalau gaet BAB. Artinya secara bahasa adalah tempat yang di bawah. Tempat apa yang berada di bawah karena pada zaman dahulu orang yang ingin buang hajat akan pergi ke tempat yang sepi
dan jauh dari pandangan manusia. Dan biasanya posisinya agak ke bawah. Kemudian nama ini berkembang menjadi nama kotoran manusia. Ya, eh, jika engkau mendatangi goib, maksudnya mendatangi tempat yang berada di bawah untuk buang kotoran. Auja akadumul goib atau seorang di antara kalian itu mau buang hajat, buang kotoran. Padahal aslinya ada tempat yang berada di bawah. Karena pada zaman dahulu orang yang ingin buang hajat itu akan pergi ke tempat yang sepi dan jauh dari pandang manusia dan biasa dan biasanya dan biasanya posisinya agak di bawah, agak di bawah. Kemudian nama ini berkembang menjadi nama kotoran manusia. Nama untuk menyebut kotoran manusia. Untuk menyebut. Itu ya. Jadi kok itu aslinya bukan kotoran manusia, tempat yang di bawah. Tapi kemudian karena orang sering ke situ kalau buang hajat, akhirnya kotoran hajat seperti belakang. Mau kemana izin? Wahai santriwati mau kemana? Ustadz saya izin mau ke belakang loh, ke belakang. Maksudnya ke belakang itu ke toilet pada toiletnya di depan. Karena biasanya zaman dahulu toiletnya di belakang sampai-sampai orang menyebut izin mau ke belakang itu maksudnya mau buang kodol aja sama di sini. Ya, kalau gok itu tuh maksudnya adalah ya buang kodol aja. Ya, itu ya. Jadi pahami ya adik-adik ya. Pelajaran semua ya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, idza ataitumul itu fala tastakbilul kiblata wala tastadbiruha idatan wa fala tastadbiru qiblata itin wala baulin janganlah engkau menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil ya. Tetapi menghadaplah ke barat dan ke timur. Jadi dilarang menghadap atau membelakang membelakangi kiblat ketika buang air besar dan kecil sebagai sikap penghormatan sebagai sikap penghormatan pada Ka'bah. Itu ya. Tapi ya kalau maaf ini berlaku jika seseorang ya jika seseorang berada
di lapangan atau tempat terbuka. Jika, tetapi, jika, jika dia berada di dalam bangunan, bangunan, bangunan WC atau toilet, maka dibolehkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya di rumah Hafsah radhiyallahu anha. Kita ya, Abdullah bin Umar itu pernah naik loteng, gentengnya rumahnya kakaknya Hafsah. Ya, terlihat Rasulullah SAW sedang qadhul hajah menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi dibolehkan kalau di dalam bangunan, kalau di luar bangunan, ya di sahra, di lapangan luas, di padang pasir, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Ya, itu khusus kiblat ya. Kalau kalau apa namanya matahari dan bulan itu nggak ada dalilnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyebutkan tidak boleh juga menghadap bulan dan matahari dan ini nggak ada dalilnya. Gitu ya. Kemudian pelajaran ketiga, perintah untuk menghadap timur dan barat itu khusus ya, ya, perintah untuk menghadap ke arah timur dan barat itu khusus penduduk Madinah dan tidak berlaku untuk penduduk Indonesia. Kenapa? Karena posisi kiblat untuk ahli Madinah itu sebelah selatan. Saya gambarkan ya di sini ya, biar paham dikit maksudnya apa. Saya gambar dulu ya. Sisipkan apa Ka'bah bentuk atau model Ka'bah. Ka'bah. Ini Ka'bah ya. Eh, Ka'bah ini atau buka ini. Enggak, kok nggak bisa. Madinah, jadi mungkin digambar aja ya. Ini Madinah.
Ya, ini kota Medina. Oke. Ini kota Mekah. Berarti begini kan? Ini selatan. Jadi gini. Nah, gimana ya? Hmm, Jadi ini arah selatan dan arah utara. Jadi ini kota Madinah. Kota Madinah. Ini kota Mekah, ini Ka'bah ya. Itu ya, ini Madinah Ka'bah. Ini utara, ini utara, ini selatan. Hmm. Jadi di, kalau orang Madinah suruh menghadap barat, ya, suruh menghadap barat. Ini barat, sini B barat, ini timur. Maaf, ini timur, itu barat. Jadi ini timur ya. Ini timur, ini barat. Susahnya ya ini barat. Ini timur, ini barat. Jadi Medina itu letaknya di belakang atau di atas Ka'bah. Coba saya carikan di ini dulu ya biar mudah di Google Map lah. Saya berikan dulu. Baik. Hmm. Nah ini ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, oh, belum di-share. Nah itu ya. Dan itu ada Madinah, ada Mekah. Jadi Madinah itu ya atasnya Mekah. Makanya benar kalau kalau Madinah itu di utara Mekah. Nah, Madinah itu di atasnya kota Mekah. Jadi kalau orang Madinah menghadap ke Mekah itu menghadap ke selatan. Ini Jeddah, Mekah di sini ya. Ya, ini Mekah di sini nggak disebutkan Mekah. Jeddah di sini.
Makanya suruh menghadap barat, kalau kita kencing suruh menghadap timur atau menghadap barat. Berbeda dengan Indonesia. Ya. Kalau Indonesia di mana? Di sebelah timur kan. Nah, lihat di sini ya. Indonesia di sini. Indonesia kalau disuruh menghadap ke timur, ke barat, berarti menghadap ke Ka'bah. Suruh menghadap ke timur, berarti belakangi Ka'bah. Walaupun barat laut ya, barat ke. Makanya hadis ini hanya berlaku untuk apa namanya? Untuk ahli Madinah, untuk ahli Palestina, ahli Suriah, setiap yang berada di utara atau selatan Ka'bah. Jadi itu berlaku untuk Medina, untuk Yordan, untuk Syria, Libanon, untuk Turki, ya Baghdad, semuanya jangan menghadap ke selatan atau utara, tapi hadaplah ke timur dan barat. Tetapi kalau bagian orang Mesir, orang Uni Emirat Arab, ya ini Emirat Arab, ya Bahrain, Qatar, Oman, ya mana nih Libya, ya Aljazair, mau kok nggak berlaku karena mereka menghadap Mekah ini menghadap ke timur. Dan nanti kan dibilangi kalau mau buang toilet, buanglah ke timur, buang menghadap ke timur dan barat itu berlaku hanya untuk kota Madinah. Bisa dipahami adik-adik ya, bisa dipahami ya itu. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita ya, bahwa itu berlaku, itu hanya berlaku untuk penduduk Madinah. Saya hapus semua ini ya. Saya hapus semuanya. Saya begini aja. Ya, itu maksudnya ya. Baik. Bahwa renta untuk menghadapkan timur dan barat itu khusus penduduk Madinah dan tidak berlaku untuk penduduk Indonesia, penduduk Mesir, penduduk Sudan, ya, Aljazair, dan lain-lainnya yang berada di barat atau timur Ka'bah. Baik, itu ya. Tetapi kalau keempat terakhir, tetapi ketika seseorang mendapatkan apa namanya terpakai mendapatkan ya, maksudnya toilet ya toilet walaupun itu boleh, tapi mendapatkan toilet baik di bangunan maupun di luar menghadap ke kiblat, sebaiknya dia apa merubah posisi buang hajat agak miring sedikit
supaya tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat, membelakangi kiblat secara langsung. Kemudian diperintahkan untuk beristighfar. Nah, ini itu ya. Jadi 4 pelajaran aja dulu. Baik, adik-adik yang saya sayangi, itu empat empat pelajaran dari hadis di atas. Syariqo al-ghoribu berarti menghadap timur atau menghadap barat. Saya kira ini mungkin kalau ada pertanyaan dari jamaah, dari adik-adik, silahkan. Saya hentikan dulu berbaginya. Kita lihat dulu obrolannya nggak ada obrolan. Oke, silakan bertanya lewat tulisan atau yang lainnya. Silakan yang belum paham. Satyawati Alisam masih lengkap ya. Ada Fadila, ada Firliani, ada Husna, Maria, Mufidah, Mutmainnah, Khonita, Sakinah, Salman, Salma, Salma ada 3 Salma ya. Fatimah, Sofiro, Syifa, Siti Balkis, Susan, Windri. Ada semua ya. Coba yang absensi mana? Kita lihat absensinya. Ini Malikah sama Sinji kemana ini? Coba ditulis izin itu izin apa? Sakit, pulang ke rumah. Hah? Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian yang lainnya masih lengkap ya. Oke. Silakan yang mau bertanya. Jadi bening. Jadi bening angkatan ini ya. Angkatan 8. Ini disebutkan asrama baik. Zahra Nafisah. Anissa Fauzia. Najwa Fadilah. Malika. Wijen ya. Jadi cuma 5 orang dong. Kamelia Syafrin. Khorahaya. Kuenaro. Cuma 5 orang ya. Yang depan 3, yang belakang 2 itu ya. Ada pertanyaan nggak? Yang 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 depan tuh siapa? Itu 1, 2, 3 ini siapa aja? Jadi bening. Itu siapa aja yang depan ini? Kamelia, Najwa, Haura, Kamelia, Najwa sama Haura. Kaura. Mantap, Berarti yang belakang itu Zahra sama Nisa ya. mantap. Ya. Memang belakang kelihatan tuh Zahra sama Nafisa itu. Zahra sama Nisa ya. Kelihatan ya. Pakai ini ya, pakai TV ya. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada, udah jelas semua ya.
Masya Allah. Yang muzat nih biasanya ada pertanyaan muzat. Di absen dulu muzat. Muzat ini Ustazah Fatimah kalau nulis absen ditulis asrama Muzat gitu. Senin 26 Agustus 24 gitu ya Ustazah Fatimah ya. Asrama presensi anggota angkatan 7 Mozat Senin 26 Agustus. Ya, itu yang duduk dekat pintu itu siapa namanya? Mozat. Ya, nyalakan ininya. Nyalakan ini, nyalakan ini. Oh, dua HP yang satu yang satu dikecilkan. Ya, siapa yang duduk dekat pintu itu siapa itu? Jilda, bukan? Risa Ustadz. Siapa? Risol, Risa, Risa Hayatun Nufus. Sampainya siapa? Hmm? Sampainya Syafiatul siapa? Ma'rufah. Hah? Syafiatul Ma'rufah. Oh, Syafiatun Ma'rufah. Sampainya lagi yang senderan tuh ngantuk. Anissa Ayo Safitri kena Ustadz. Safitri. Oh, Anissa Safitri. Ya. Ya, terus yang depan, paling depan siapa itu? Ada dua itu, yang jilbab biru dan hitam. Hijau ya. Siapa itu? Imtiaz Ustadz. Imtiaz. Terus yang itu yang jilbab itu ya, hijau ya. Yang ini sampingnya siapa? Nafiah Hanan Ustadz. Nafiatul Hanan. Baru 5 orang. Yang dua lagi siapa? Nadira sama Jilda mana? Mana? Siapa itu? Jilda Ustadz. Jilda. Mana Nadira? Ini Nadira ya? Ya Ustadz. Oh ya, yang keras yang suaranya ya Ustaz gitu dong. Ya Ustadz. Ya, gak ada pertanyaan, Muzat. Pertanyaannya ada di pesan. Udah dipesan? Nggak ada nih. Oh, Afan Ustadz, kalau kita lupa membaca doa masuk WC, apakah bisa dibaca di kamar mandi? Jangan. Lupa ya sudah, cukup dibatin. Ya, jangan dibaca di dalam kamar mandi. Karena itu bukan wajib. Jangan sampai kita ngerjakan sunnah, tapi justru malah terjebak dalam hal yang haram. Maka mendingan ya sudah kalau lupa ya sudah tinggal dibatin aja. Dibatin nggak usah diucapkan. Jangan sampai sambil qadul hajah membaca. Jangan. Gimana itu sambil qadul hajah langsung baca sambil meringis-ringis gitu kan nggak bener itu. Jadi kalau udah lupa ya sudah. Nah, nanti keluar dari toilet baru istighfar. Hmm, baru istighfar. Ya, gitu ya jawabannya. Ada yang lain? Sama kelot. Kelot mana kelot nih buka. Mana kelot? Oh ya, kelot ada 7 orang ya.
Mana? Coba yang paling ujung siapa? Atau saya bacakan angkat tangan ya. Konsa mana konsa? Mana konsa? Ah, tengah ya konsa ya. Konsa dari mana konsa? Dari Medan Ustaz. Medan. Nabilah Lutfiah Fauzia. Dari mana angkat tangan? Nabilah angkat tangan Nabilah. Ada nggak Nabilah? Oh ada ya itu ya belakang ya. Nabilah ini yang itu ya. Yang dulu dari Fatayat, bener? Iya Ustaz. Oh yang rumahnya Jakarta itu ya. Baik. Latifah ini juga dari Fatayat juga. Latifah mana? Angkat tangan. Ya belakang semua. Oh ya dari Fatayat juga ya. Baik. Kusna Amalia mana Kusna Amalia? Angkat tangan Kusna Amalia. Ya. Nurul Askia. Ada ada Imtiaz, ada Anissa. Misalnya banyak banget. Imtiaz dari mana? Ada dua Imtiaz. Imtiaz angkatan 8 dari mana? Angkat tangan Imtiaz mana? Dari mana Imtiaz? Cikarang. Sekarang. Kalau Imtiaz yang angkatan 7 dari mana? Dari Jakarta, Ustaz. Jakarta ya. Sekarang dengan Jakarta dekat. Kalau namanya Imtiaz. Ada pertanyaan enggak? Selama kelot. Enggak ada ya. Enggak ada. Baik. Nah, yang penting hadir semua. Ini apalagi asrama Islam nih ya. Asrama Islam banyak banget. Mudah-mudahan semangat semuanya ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah jelas ya. Pada hari ini kita telah membahas tiga hadis ya. Masing-masing dari hadis itu ada pelajarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sejak sekarang di murojaah ya. Supaya nanti kalau ujian bisa jawab ya. Ujiannya tidak keluar dari materi yang pernah Ustadz bahas dan mudah-mudahan nggak keluar dari apa yang dicatat ya. Makanya dibaca sejak sekarang atau mungkin nanti supaya lebih mudahnya ke depan mungkin kita latihan dulu ya latihan materi-materi sebelumnya nanti dijawab supaya nggak lupa kalau cuma dibahas seminggu ya didengar itu hilang. Makanya didengar, ditulis, dihafal. Nah, dipahami dan dihafal. Itu cara belajar yang baik. Makanya Ustadz tulis, biar semuanya, kalian nulis semuanya. Biar murojaah, nanti latihan me- menjawab soal-soal. Suatu ketika nanti Ustadz beri soal-soal dan dijawab. Ya, dijawab soal itu. Supaya nanti paham terhadap isi. Kita baru 12 hadis dari sekian ratus hadis. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ini. Saya kira itu ya, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat, ya, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jika ada salahnya, Ustaz mohon maaf dan Ustaz mengundurkan diri. Kita baca doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya, ya, udah keluar ya.